Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dafa Mujadi di Learning Journal yang selanjutnya yang kesekian. Di sini saya akan membahas pembahasan tentang strategi memahami dan menganalisis artikel dari berbagai jenis seperti opini, esai, fitur, dan news. Pembahasan ini dibahas oleh kelompok 5 pada minggu yang lalu. Oke, langsung kepada materi pertama, yaitu pengertian artikel. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel diartikan sebagai karya tulis lengkap dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Ciri-ciri artikel. Artikel sebagai salah satu jenis tulisan ilmiah memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, tulisan berdasarkan data atau fakta. Lalu yang kedua, dikerjakan melalui proses analisis yang kritis. Yang ketiga, mempunyai sistematika yang rapi. Yang keempat, mempunyai struktur yang teratur. Dan yang kelima, terbuka terhadap pengujian. Lalu selanjutnya ada tata cara penulisan artikel yang baik dan benar. Yang pertama, harus mengacu pada pedoman umum. Lalu yang kedua, sistematika penulisan bagian awal. Yang ketiga, judul dan nama penulis. Yang keempat, abstrak. Yang kelima, referensi. Selanjutnya adalah pengertian artikel opini. Nah, jenis tulisan opini sering ditemukan dalam media cetak, surat kabar, majalah, atau jurnal, dan dapat pula ditemukan dalam media elektronik yang disajikan berupa e-newspaper, e-jurnal, atau e-magazine. Opini merupakan karya ilmiah populer yang mengacu pada referensi pemikiran yang berlaku, menurut Sakaria dan Asis 2018. Selanjutnya, teknik menulis artikel opini. Artikel opini berisi mengenai pendapat seseorang tentang sesuatu hal yang sedang terjadi. Namun, bagi penulis pemula, menulis artikel opini perlu memperhatikan teknik-tekniknya. Menurut Iqbal, proses menulis yang disarankan bagi kalangan penulis pemula adalah free writing dan rewriting. Dengan teknik free writing, berarti kita menulis secara bebas tanpa memedulikan bagus atau tidaknya tulisan yang sedang digarap. Apabila kita berada dalam suatu kondisi tertentu, misalnya marah atau gembira, atau dalam pengaruh tekanan tertentu, seperti sedang ujian, biasanya kita akan menulis dengan metode free writing. Selanjutnya ada ciri-ciri artikel opini. Artikel opini biasanya diterbitkan oleh koran atau majalah karena tempatnya terbatas. Artikel pada umumnya tidak terlalu panjang, hanya sekitar antara 4 sampai 6 halaman kuarto spasi ganda. Berbeda dengan jurnal yang ditulis dengan gaya ilmiah akademis. Pembaca artikel opini untuk koran atau majalah adalah masyarakat umum dengan berbagai usia dan tingkat pendidikan. Di sini dijelaskan tentang langkah-langkah dalam menulis artikel opini. Yang pertama, mengenal sumber bahan tulisan. Yang kedua, mulai menulis. Yang ketiga, menulis itu seperti bercerita. Yang terakhir, belajar menulis dari seorang epistolholik. Pengertian artikel esai. Salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara artikel dan opini. Esai lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulis yang bersifat spekulatif dan interpretatif. Esai mencakup narasi yang bisa berupa kritik, argumen, sastra dari pengamatan kehidupan sehari-hari. Tujuan esai meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat penulis mengenai sebuah fenomena tertentu. Yang kedua, menerima pendapat penulis membuat pembaca bisa menerima pemikiran penulis yang tertuang dalam esai. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai topik yang dibicarakan menjadi sumber informasi terhadap
suatu opini atau penelitian yang telah dilakukan. Lalu ada struktur esai, ilmu dan muda. Lalu ada struktur esai. Yang pertama, pendahuluan, yang berisi latar belakang materi yang akan dibahas dan pengantar materi yang akan dinilai oleh penulis. Yang kedua, tubuh esai, yang berisi data dan informasi seputar subjek atau topik yang akan dibahas oleh penulis. Yang ketiga, penutup, yang berisi konklusi atau kesimpulan. Bagian penutup ini membahas kembali ide pokok, ringkasan tubuh esai, dan dapat juga ditambahkan beberapa hasil observasi yang diangkat sebelumnya. Selanjutnya ada jenis-jenis esai berdasarkan penulisan. Yang pertama, esai cerita, esai paparan, esai argumentatif, dan esai ajakan atau persuasif. Lalu berdasarkan keragaman yang diangkat, ada esai deskriptif, esai tajuk, esai cukilan watak, ada esai pribadi, esai reflektif, esai kritik, dan yang terakhir artikel penelitian. Selanjutnya adalah pengertian artikel fitur. Artikel dalam bentuk fitur materinya, fitur adalah salah satu bentuk tulisan non-fiksi yang kuat akan karakter human interest. Pada tulisan jurnalistik, fitur seringkali disebut sebagai berita soft news dikarenakan tulisan yang tidak terikat akan waktu juga gaya penulisan seperti hard news. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri artikel fitur. Artikel fitur memiliki ciri-ciri. Yang pertama, fitur mengandung unsur cerita. Yang kedua, situasi bahasa teks fitur homogen. Fitur berakar pada cerita tentang peristiwa nyata. Yang keempat, tulisan fitur ditulis dengan menggunakan cara tatanan gagasan lebih banyak dibandingkan pola tatanan kronologis dan ruang. Yang kelima, fitur ditulis tanpa penekanan konflik. Yang keenam, fitur disajikan dengan menggunakan bahasa yang indah. Lalu selanjutnya ada dua tipe fitur. Fitur. Yang pertama, human interest fitur. Pada jenis ini, fitur tidak memiliki nilai berita atau berita penting sekitar perhatian publik, tetapi lebih kepada perspektif kemanusiaan. Yang kedua ada news fitur. Fitur berita merupakan tulisan yang berkaitan dengan peristiwa yang hangat atau tentang suatu situasi yang sedang menjadi perhatian publik. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur fitur. Yang pertama kreatif, menghibur, tahan lama, dan akurat. Selanjutnya adalah pengertian news. Berita merupakan suatu bentuk dari penyajian suatu informasi yang dipublikasikan kepada khalayak ramai. Berita tersebut disampaikan melalui media massa baik dari media elektronik maupun dari media cetak. Jenis informasi yang disajikan dari khalayak oleh media massa itu bermacam-macam, menyampaikan informasi, mendidik, dan menghibur. Lalu faktor-faktor yang membuat berita dapat dikatakan sebagai sebuah berita. Yang pertama, keluar biasaan. Yang kedua, kebaruan. Yang ketiga, akibat. Yang keempat, kedekatan. Yang kelima, informatif. Yang keenam, pertentangan. Yang ketujuh, orang penting. Yang kedelapan, kejutan. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah penulisan berita. Yang pertama, objektif. Yang kedua, cover both side. Yang ketiga, prinsip hemat kata. Yang keempat, berita harus mengandung unsur 5W 1H. Yang terakhir, ada sebuah berita harus ditulis dalam piramida terbalik. Lalu selanjutnya, perbedaan antara artikel opini, artikel esai, artikel fitur, dan artikel news. Yang pertama, artikel, karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan dan bertujuan menyampaikan gagasan dan informasi. Artikel memuat data, fakta, analisis, dan opini. Sedangkan artikel opini, karangan yang menyediakan informasi dari sudut pandang pribadi penulis. Pendapat pribadi penulis lebih diutamakan daripada analisis. Artikel esai, karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulis. Esai mengutamakan faktor analisis, interpretasi, dan refleksi. Yang keempat, artikel fitur, karangan khas yang jenis tulisannya tidak termasuk berita, tajuk, rencana, serta artikel. Isinya lebih menonjolkan kesan emosi dan simpati dalam bentuk karangan. Yang terakhir, artikel news, laporan kejadian atau peristiwa penting yang menarik perhatian publik. Berita memuat peristiwa dan kejadian yang bersifat aktual.
Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.